selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah alasan mengapa kamu dipertemukan dengan seseorang yang mungkin sekarang masih bertengger di kepalamu. Kenapa kamu dipertemukan seseorang yang saat ini masih ada namanya di kepalamu? Teman-teman, kenapa kamu dipertemukan seseorang? Pertama, kamu tuh punya ambisi, kamu punya gairah, kamu punya keinginan yang besar untuk menemukan seseorang yang mungkin cocok denganmu. Dan Tuhan atau semesta merespon itu. Pertama, kamu orang yang berambisius, ya. Pergerakan kamu tuh baju terus, kencang, pantang mundur. Terus mungkin ketika kamu bertemu dengan seseorang ini, kamu ibarat kayak diberikan diberikan jalan, ya, diberikan jalan, dibukakan pintu supaya hati kamu tergerak untuk melewati rasa sakit hatimu. Aku lihat ada yang ketemu di saat lagi patah hati dengan seseorang di masa lalu. Jadi kamu memang punya keinginan untuk melupakan seseorang di masa lalu, dan Tuhan ya kasih, oh ini loh, ada satu pintu lagi nih yang mempertemukan kamu dengan seseorang, which is seseorang dari kepala kamu. Ketiga, kenapa kamu dipertemukan dengan dia? Karena ada doa dan juga ada manifestasi. Mungkin selama ini Tuhan mungkin belum mendengar doa kamu. Tetapi kalau kamu sudah mendapatkan satu nama dalam keinginan kamu, maka Tuhan itu melihat sebuah kesungguhan. Ya, kamu kan meminta doa, kamu mengharap supaya ditemukan yang terbaik, dan aku pengen ini. Yang tadinya Tuhan tuh tidak kasih dia buat kamu, akhirnya dibelokin tuh. Berkat apa? Manifestasi kamu yang sangat-sangat kuat. Yang keempat, restriksi. Tahu nggak? Kamu tuh sebetulnya adalah orang yang tipe tidak mudah move on. Sebelum tahu nih hasilnya sama orang ini iya atau enggak. Masa sih aku tuh nggak bisa ketemu, aku nggak bisa membuat orang ini jatuh cinta sama aku? Masa sih orang ini tuh kayak nggak punya perhatian yang khusus sama aku? Ya, jadi kamu tuh memang bukan orang yang tipe sembarangan. Ya, kamu juga kalau misalnya melihat seseorang itu dengan value, dengan nilai-nilai. Nilai-nilainya apa? Ya, nilai-nilainya seperti kamu mungkin melihat seseorang ini adalah sosok yang gagah, sosok yang dewasa, sosok yang kamu suka. Terus dia pun juga merespon kamu. Ya, dikit-dikit dia merespon kamu, walaupun ya kadang-kadang dia slow respon atau gimana, tapi dia ada respon ke kamu. Itu menunjukkan dalam pikiran kamu dia tuh mendapatkan perhatianmu gitu. Dia mendapatkan perhatianmu, dia di sini juga merespon itu. Jadinya kenapa ya, kamu kayak ingin melakukan observasi lebih. Ya, ini adalah gairah-gairah yang Tuhan berikan sama kamu. Kenapa kamu dipertemukan sama orang ini? Ya, aku melihatnya juga ya. Selain kamu lupa nih dengan masa lalu kamu yang gimana, akhirnya kamu tuh punya satu sosok yang memang benar-benar menjadi keinginan kamu. Ya, aku ngelihatnya ada kartu activity, Knight of Wands. Orang ini membuat kamu itu lebih bersemangat, lebih aktif, lebih optimis. Bagus teman-teman. Dan kita punya ada kartu competition. Bisa jadi seseorang ini disukai banyak orang. Bisa jadi orang ini memang ibarat trofi yang memang harus kau menangkan. Nah, kita akan lihat bagaimana efeknya orang ini dalam hidup kamu ya. Bagaimana efeknya orang ini dalam hidup kamu. Kenapa kamu
dipertemukan. Apa pelajarannya? Tuh, kamu sama dia mungkin ada koneksi twin flame. Ya, ada koneksi twin flame, teman-teman. Kalau ada koneksi twin flame, otomatis ya, tanpa kamu harus banyak bicara, sudah ada sinyal-sinyal. Misalnya kamu tuh bisa telepati, kamu tiba-tiba tahu maunya dia apa tanpa dia harus kasih tahu. Otomatis kamu tuh sebetulnya bisa menyelami pribadi dia tanpa harus nanya. Gunakan apa? Insting kamu. Seseorang dihadirkan untuk kamu, untuk kalian sebetulnya saling mengenal. Karena sebenarnya kalau kita reveal, kita buka, kamu tuh mungkin ada twin flame. Entah jadinya dia nanti berakhir romansa sama kamu atau enggak ya. Tapi yang aku lihat, pasti ada sebuah pelajaran. Pelajaran pertamanya, seseorang ini ya bisa merubah kamu menjadi seseorang yang berkeyakinan teguh. Berkeyakinan dalam arti kamu di sini punya mau. Untung ruginya kamu yang akan alami sendiri. Jadi kamu berani untuk mengambil resiko untuk mendapatkan orang ini. Jadi itu kayak ada ambisi, ada semangat yang aku bilang tadi ya, ada activity yang aktif di sini. Udah tuh ada kartu Queen of Swords juga seperti menunjukkan bahwa kalau kamu memang mau, aku harus dapatkan itu. Lebih kepada keinginan dan ambisi. Yang pelajaran kedua, kamu tuh banyak diberikan kelegaan. Karena yang saya lihat di sini mungkin ada kondisi-kondisi on off sama orang ini. Jadi kamu tuh diberikan kesabaran yang lebih untuk mengerti kondisi dan situasi koneksi antara kalian berdua. Ya, diberikan kesabaran menuju proses ya. Diberikan kesabaran untuk melangkah sama orang ini suka maupun duka. Yang ketiga, orang ini memberikan kamu tujuan hidup. Singkatnya seperti itu, memberikan tujuan hidup. Kenapa? Kamu bekerja keras kok untuk mendapatkan hati orang ini. Karena kamu sangat merasa jauh di lubuk hati orang ini juga pasti akan mengingat kamu. Karena kenapa? Ada twin flame telepati. Dia mungkin bisa merasakan kamu seperti yang kau rasakan. Kita lihat dulu dari sisi kamu ya. Nanti kita akan lihat dari dia. King of Cups. Kamu punya hati yang beramat empati sama orang ini. Orang ini mengajarkan kesabaran yang besar ya. Menunggu dalam waktu yang mungkin tak ditentukan. Mengajarkan sebuah kesetiaan. Mengajarkan kepada kamu untuk selalu tenang dalam menghadapi sesuatu. Karena kamu sudah merasa tidak sendirian. Orang ini memberikan kenyamanan sesuai dengan ideal yang kau mau. Aku ngelihatnya teman-teman, pelajaran yang berharga yang kau dapat dari seseorang ini sebetulnya itu lebih membuat kamu tenang dikala mungkin ada masalah selain cinta yang mengusik kamu. Ibaratnya seseorang ini bilang bahwa kamu tuh nggak sendiri, ada aku di sini yang akan selalu membuat kamu tenang, membuat kamu semangat, membuat kamu fokus, membuat kamu kuat. Ya, dan kita lihat di sini sebetulnya apa alasan Tuhan mendatangkan dia untukmu. Kita lihat dari versi dia. Dia ini punya kesamaan sama kamu ya. Orangnya itu sepertinya selain tidak mudah jatuh cinta, seseorang ini kalau punya kesan terhadap seseorang, dia tuh akan ingat. Jadi saya melihat ini sebetulnya ada orang yang memang pada dasarnya orang ini setia. Pada dasarnya ketika dia menemukan seseorang yang sesuai, dia akan stay dan long lasting.
Dia juga orangnya gimana ya, percaya sama pikirannya sendiri, percaya sama insting. Yang kadang-kadang insting itu mungkin ya, kalau orang bilang ya udah lu cari pasangan lalu ini, tapi dia kayak nggak buru-buru gitu loh. Dia benar-benar kayak menunggu kamu, mungkin ya, menunggu kamu dan melihat memang ada potensi dalam diri kamu, ada sesuatu dalam diri kamu yang menurut dia istimewa, yang mungkin tidak diketahui orang lain. Alasan dia datang untuk kamu menurut semesta, saya melihatnya gini ya, ketika dia sudah cocok sama kamu dia lebih kayak memblokade perasaan sih. Menurut dia, ya, menurut dia, kamu adalah orang yang pas untuk diajak berencana ke depan. Saya ngelihatnya dia juga tidak terlalu punya hasrat untuk mengenal orang lain. Dia hanya datang dan melihat kamu tuh baik, melihat kamu itu orangnya juga mungkin care sama dia. Itulah yang membuat dia di sini ada untuk kamu. Dia belajar untuk bertahan, setia. Kemudian dia tahu tujuan kedepannya tuh apa. Saya ngelihatnya gini ya, ketika seseorang ini datang untuk kamu, maka dia itu punya keteguhan hati dan menggunakan insting dia untuk memilih seseorang. Dan beruntungnya kamu, ketika orang ini memang ada di kepala kamu, maka energinya sendiri sebetulnya pengen mengajak kamu untuk yuk kita jalan ke masa depan. Kita sama-sama, kita saling kenal, kita saling tahu, kita saling mengisi nih kekurangan kita nih apa. Itu penting. Kenapa? Karena saya ngelihatnya kamu tuh adalah bagian dari dirinya juga, dia juga bagian dari diri kamu. Apakah dia termasuk twin flame kamu? Jika baca ini general dan memang menurut kamu dia twin flame kamu, iya. Tapi apakah kedepannya dia bisa jadi pasangan kamu? Ya itu tergantung dari usaha kamu. Kita akan lihat ya, apa yang dimaknai dari pertemuan ini, apa yang dimaknai pertemuan kamu dengan dia. Makna kalian saling bertemu. Saya melihatnya ada kartu peace. Peace itu ibaratnya kayak damai. Pertama, secara emosional, kalian berdua itu kalau misalnya bersama akan merasa kayak aman, kayak menemukan seseorang yang bisa melindungi. Kalian sama-sama kayak berpelukan gitu ya, untuk melihat betapa banyak mungkin ya orang-orang di luar sana dengan kondisinya masing-masing, dengan kesulitannya masing-masing, tetapi kalian di sini kayak saling menemukan, saling menguatkan. Kalian kayak ada shelternya gitu loh, kayak ada tempat perlindungannya. Secara perasaan ya, aku udah aman, aku udah gak mau lihat yang lain, karena aku sudah merasa tenang dan nyaman sama kamu. Ya kalau orang ini memang tidak jadi secara romansa sama kamu, gak jadi pacar, gak jadi apa-apa, mungkin dia adalah orang yang memang setia menemani perjalanan hidup kamu. Itu pelajarannya. Yang kedua, seseorang ini memberikan kamu kebahagiaan. Kebahagiaan seperti apa? Kamu tahu yang kamu mau, dia juga tahu yang dia mau. Dia butuh seseorang untuk bisa mensupport, begitupun kamu. Karena kalian di sini kayak punya twin flame telepati, maka kalian bisa saling mengisi dan saling nyambung. Itulah yang membuat semuanya serba happy, serba senang. Ketiga, apa maknanya? Kalian itu punya keinginan ya, kalian berdua tuh punya ambisi yang ingin kalian perlihatkan. Kok orang lain aja bisa,
kok kita nggak bisa gitu loh. Kita harus lebih baik. Kalian punya ambisi, ya. Dan kalian itu memang diciptakan ketika bersama, ya kalian akan lebih kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan di luar sana. Kalau sudah bersatu, berdua, ya, atau nggak kalian sama-sama, maka kalian akan saling tenang. Challenge apapun itu akan dijalani, kalian tunjukin bahwa dengan kita bersama, kita mampu, kita kuat, kita happy kok. Ini bagus nih, change dari sifat kekanak-kanakan. Ketika saling kenal, kalian saling bisa memahami, berubah. Kadang-kadang kan kita tahu ya, misalnya pacar kita ya, teman kita nggak punya pacar, tiba-tiba dia punya pacar, dia jadi berubah, bisa berubah lebih manja, lebih baik, lebih dewasa. Jadi dia tuh mengikuti proses kamu juga sebaliknya, melihat proses dia, progres dia gimana. Berantem kecil itu biasa, tapi setelah berantem ada maaf-maafan kan, biasanya diambil, oh ya kedepannya aku nggak gini lagi, kedepannya aku akan lebih kuat lagi, kedepannya aku akan lebih tahan lagi, kedepannya aku nggak akan menyerah. Pelajarannya banyak. Terus di sini ada kartu friendship long lasting, teman-teman. Ya, kita melihat kamu sama dia itu bukan hanya berawal pacaran, tapi kalian tuh juga bisa jadi teman, saudara, orang yang paling dekat, orang yang paling sayang. Aku melihat ya, dengan adanya pure connection ini, itu bisa kayak gimana ya, kayak kalian itu siap untuk menghadapi tantangan dunia gitu. Kamu gak merasa kesepian, dia pun begitu. Kamu gak butuh teman banyak, kamu butuh orang yang satu yang benar-benar menduplikasi semua kebutuhan kamu. Dia pun begitu. Aku cukup sama kamu aja. Makanya kebanyakan kan kadang-kadang kalau orang yang pacaran menghabiskan waktu sama pacar, teman-temannya ditinggalin karena dia sudah melihat satu orang itu adalah dunianya. Ini yang kamu rasakan dan juga dia. Dan bottom of deck-nya, hanya dengan dia kamu bisa mengungkapkan semua perasaan kamu. Dia adalah shelter kamu, dia adalah pelindung kamu. Kamu mau teriak-teriak, mau marah, mau apa, koneksi kalian tidak akan pernah putus. Sekarang yang aku tanya, kenapa kak Tuhan datengin dia di kala aku sudah punya pasangan, misalnya gitu ya. Buat kamu yang sudah pasangan di sini, buat kamu yang masih single, janda atau duda di sini, kenapa orang ini datang ke kamu jika kamu sudah berpasangan? Orang ini adalah sebagai imajinasi kamu. Orang ini adalah orang yang bisa kamu bayangkan tanpa harus memiliki. Kalau kamu membayangkan seseorang tanpa harus memiliki, maka kamu akan jadi ada penyemangat. Kamu merasa ada ketenangan. Oh, tahu dia ada di sana, walaupun kamu tidak bisa memiliki. Ya, jadi sebagai semangat kecil lah, sebagai seseorang yang bisa memperhatikan kamu. Maaf ya, tiba-tiba ada bunyi. Ini di handphone aku yang aku jarang nyalain, teman-teman. Tiba-tiba bunyi, biasanya kayak nawar-nawarin iklan gitu. Di sini aku akan buka untuk kamu yang janda dan sendirian ya. Orang ini adalah orang yang memang diciptakan untuk melengkapi hidupmu. Ya, diciptakan untuk melengkapi hidup kamu secara perasaan. Jadi aku bisa bilang, apakah kalau kamu misalnya single, ada kemungkinan nggak kamu mendapatkan orang ini? Ada, karena ini ada kartu Ten of Cups, yaitu kedamaian dari sebuah keluarga, bukan dari materi atau apapun, tapi dia melengkapi kehidupan cinta kamu. Bisa jadi, bisa bersama, bisa. Apa pelajaran yang kita ambil di sini?
Ketika kita punya seseorang yang spesial, teman-teman, ya kita jangan jangan selalu berharap sama dia untuk yang aneh-aneh lah ya. Kita kenal sama dia, semuanya itu ada pelajaran. Ya siapa tahu dengan kamu kenal sama dia, dia di sini bisa banyak memberikan informasi, banyak memberikan peluang, banyak memberikan sesuatu yang mungkin kamu tadinya tidak ketahui. Bisa aja dia di sini datang untuk memberikan energi yang baik supaya kamu bisa mendapatkan banyak peluang. Bisa aja kan ketika kamu koneksi, kamu memberikan apapun, jangan dia pun juga begitu. Ya, jangan tutup segala kemungkinan sih teman-teman. Kalau kataku ya, kalau kamu kenal dengan seseorang, jangan sekali-kali kayak lost connection, blokir atau apapun. Biarin aja, kalau misalnya memang dia tidak memilih kamu secara cinta, ya diamin aja, nggak usah blokir. Siapa tahu, kita nggak tahu kapan-kapan kamu butuh dia lagi, atau butuh sesuatu atau apa yang ingin kau tanyakan, kan bagus. Ini adalah orang-orangnya ya yang mungkin kau pikirkan dalam ingatanmu. Ini adalah alasan kenapa kalian dipertemukan. Inilah manfaat dia untuk kamu, lepas dari kalian jadi atau tidak jadi. Oke? Selamat malam, aku istirahat dulu, sudah agak radang tenggorokan. Semoga kalian semua sehat selalu. See you when I see you. I love you. Bye bye.